Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pujiati SPC selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Pojok, Kecamatan Pulau Pulau Kabupaten Grobogan. Yang saya hormati segenap rekan guru yang mengajar di SD Negeri 3 Pojok, Kecamatan Pulau Pulau Kabupaten Grobogan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Kemudian sholawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti, insyaallah, amin. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Tidak lain, saya mengundang Bapak Ibu semuanya adalah untuk mengikuti sosialisasi modul 1 program pendidikan guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. Bapak dan Ibu sekalian, kita awali sosialisasi modul 1 program pendidikan guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Grobogan ini dari pengenalan terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud guru penggerak itu sendiri. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sedikit banyak sudah mengetahui program ini, namun kiranya saya menyampaikan secara umum bahwa guru penggerak ini adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong perkembangan murid secara holistik atau secara menyeluruh, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidikan, mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid sehingga menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, dalam paket modul 1 yang saya akan sampaikan pada Bapak Ibu semuanya, ini berkaitan dengan paradigma dan visi guru penggerak. Di dalamnya nanti mulai dari pemikiran Ki Hajar Dewantara sampai pada visi guru penggerak semuanya akan disampaikan. Diawali dengan cakupan materinya. Cakupan materi modul 1 ini berkaitan dengan berikut ini. 1.1 refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Kemudian 1.2 nilai dan peran guru penggerak, 1.3 visi guru penggerak, dan 1.4 budaya positif. Kita mulai dari yang pertama, modul 1.1 refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya melanjutkan, izin untuk melepas masker. Ki Hajar Dewantara ini adalah tokoh yang sangat penting dalam pendidikan Indonesia, yang pemikiran-pemikirannya tidak hanya relevan dengan kehidupan pendidikan zaman dahulu, namun sampai sekarang ternyata masih juga dapat digunakan dan sangat cocok, relevan sekali untuk digunakan dalam pengembangan pendidikan zaman sekarang ini. Kita mulai dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan membahas asas pendidikan Ki Hajar Dewantara terlebih dahulu. Ki Hajar Dewantara ini membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Perbedaannya di mana? Pengajaran atau underwis adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan ini lebih luas, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat atau potensi yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi ini nanti berkaitan dengan tujuan dan arti pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian lebih lanjut tentang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang juga nanti akan mempengaruhi bagaimana Indonesia atau bangsa kita untuk merumuskan tujuan pendidikan secara umum yang disampaikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala potensi atau kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia, sebagai pribadi, maupun sebagai anggota masyarakat secara umum. Nah, oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun. Jadi pendidik tidak bisa memaksa seorang anak untuk bisa segala hal yang diinginkan oleh pendidik. Karena apa? Karena mereka sudah punya kekuatan kodrat masing-masing dalam diri mereka. Nah, pendidikan ini akan bermanfaat untuk memperbaiki lakunya, bukan dasar dari yang mereka bawa. Memperbaiki laku hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat yang dimiliki. Nah, dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara ini mengibaratkan peran pendidik ini seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak diibaratkan sebagai biji tumbuhannya yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di kebun atau di lahan yang telah disediakan.
Ki Hajar Dewantara ini menghubungkan pendidikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Maksud dari kodrat alam dan kodrat zaman ini sendiri, kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu hidup atau berada. Jadi pendidikan harus menyesuaikan di mana anak berada, dan juga dengan kodrat zaman mereka. Kodrat zaman ini berhubungan dengan zaman di mana mereka hidup. Kemudian berkaitan dengan karakter pembentukan karakter siswa tadi, terdapat 3 aliran pandangan. Yang pertama adalah teori tabula rasa, yang menyampaikan bahwa anak lahir itu diumpamakan seperti kertas kosong yang sama sekali tidak ada tulisannya, sehingga kaum dewasa termasuk pendidik ini boleh mengisinya, boleh mencoret-coretnya sekehendak mereka, sehingga dikatakan bahwa pendidik berkuasa sepenuhnya untuk membentuk watak dan budi pekerti. Kemudian yang kedua, teori negativis, ini mengumpamakan anak seperti kertas yang sudah terisi penuh, sehingga pendidik atau siapapun tidak akan bisa mengubah karakter anak. Yang bisa dilakukan pendidikan hanyalah menolak pengaruh-pengaruh dari luar. Kemudian yang ketiga adalah teori konvergensi, di mana anak lahir diumpamakan kertas yang sudah terisi penuh, namun tulisannya masih dalam bentuk samar, sehingga pendidik dan pendidikan ini berkuasa untuk menebalkan tulisan yang samar tadi, terutama yang berisi kebaikan, sehingga nanti kelak akan menjadi budi pekerti yang baik. Berlanjut pada modul 1.2 terkait dengan nilai dan peran guru penggerak itu sendiri. Guru penggerak setidaknya memiliki 5 nilai dan 5 peran yang harus diwujudkan dalam kesehariannya. Yang pertama adalah mandiri, di mana mereka tidak harus menunggu perintah, tidak harus menunggu anjuran, tetapi mampu untuk berinisiatif secara mandiri untuk mengembangkan potensi mereka sendiri dan juga lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian berlaku reflektif, di mana dia harus bisa mengukur sejauh mana pencapaian yang sudah dicapai, bagian mana yang harus diperbaiki, bagian mana yang harus dimaksimalkan, sehingga nanti akan membentuk lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan nyaman bagi seorang siswa. Kemudian inovatif, juga harus mampu membuat sesuatu yang baru untuk menunjang pendidikan yang lebih maksimal. Kemudian berlaku kolaboratif dengan sesamanya, sesama guru maupun lingkungan kerja yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir, nilainya adalah nilai berpihak pada murid. Hingga pendidikan saat ini diharapkan tujuan utamanya adalah murid, sehingga disampaikan bahwa tujuan pendidikan saat ini adalah murid, murid, dan murid. Sehingga segala perilaku yang dilakukan guru seharusnya ada imbasnya yang baik terhadap murid-murid mereka. Sedangkan peran guru penggerak sendiri ini terkait dengan 5 hal yang ada di bagian luar ini. Yang pertama, diharapkan peran guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran, sehingga seorang guru harus mampu memimpin pembelajarannya ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih positif, sehingga outputnya nanti juga akan lebih baik. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi, kemudian bisa juga menjadi coach bagi guru lain. Ketika ada teman guru yang ingin berkembang, mengembangkan potensi dirinya, maka seorang guru penggerak harus mau membantu. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru, sehingga guru-guru yang ada di sekitarnya maupun yang ada di dalam komunitas praktisi tadi bisa saling berkolaborasi membentuk lingkungan positif di mana pendidikan itu akan berkembang. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Ini yang terakhir, bahwa seorang guru penggerak harus mampu mewujudkan kepemimpinan dalam diri murid. Modul 1.3 lanjutannya ini berkaitan dengan visi guru penggerak, cita-cita yang diinginkan dari seorang guru penggerak. Diawali dengan menjadikan sekolah sebagai rumah yang aman, nyaman, dan bermakna bagi murid, tentu merupakan impian bagi semua guru, termasuk kita semuanya. Maka dari itu, untuk mewujudkannya memang tidak mudah, tetapi perubahan mendasar dan upaya yang konsisten itu perlu dilakukan supaya memang bisa berubah ke arah yang lebih positif. Namun, perubahannya juga biasanya akan membutuhkan waktu dan bersifat bertahap, tidak bisa instan. Kemudian, berkaitan dengan perubahan tadi, ada salah satu paradigma ataupun pendekatan disebut dengan inquiry apresiatif atau IA. Ini dikembangkan oleh David Copperrider. Penerapannya bagaimana di sekolah? Di sekolah, pendekatan inquiry apresiatif ini dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang sudah ada atau hal positif yang dimiliki. Kemudian mencari bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, bahkan bila mungkin memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik dengan cara mengembangkan potensi yang sudah ada. Kemudian berkaitan dengan inquiry apresiatif, ini tahapannya, akronimnya namanya BAGJA. BAGJA ini adalah akronim atau singkatan dari buat pertanyaan, ambil pelajaran dari impian, jabarkan rencana, dan atur eksekusinya. Kemudian modul 1.4, budaya positif ini
perlu kita pelajari karena kita perlu merubah pandangan kita terhadap lingkungan kita masing-masing. Ini ada miskonsepsi yang sering kita lakukan selama ini di lingkungan kerja kita. Yang pertama, ini kita sering merasakan bahwa kita sedang mengontrol murid, kita mampu mengontrol murid. Padahal yang utama sebenarnya kontrol diri seseorang itu hanya ada pada dalam dirinya sendiri. Orang lain tidak akan bisa mengontrol siapapun dengan cara apapun. Yang bisa mengontrol diri sendiri adalah kita sendiri. Jadi kalau kita merasa suatu saat ketika mengajar kita mampu mengontrol murid, bisa saja yang terjadi sebenarnya adalah murid sedang merelakan atau mengizinkan, baik itu dengan terpaksa ataupun tidak, mengizinkan dirinya kontrol. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Sebenarnya tidak. Jadi penguatan positif biasanya misalnya kita beri mereka sanjungan, beri mereka rayuan supaya melakukan sesuatu, itu sering kita anggap sebagai suatu hal yang efektif dan bermanfaat. Namun bisa saja yang terjadi sebaliknya. Suatu saat murid akan menyadari bahwa mereka sedang dirayu dan lama-kelamaan mereka juga akan bisa melawan. Selain itu sebaliknya juga bisa terjadi, murid akan menjadi tergantung pada pendapat guru. Kalau kita tidak menyuruh, kita tidak merayu, mereka tidak akan melakukan apa-apa. Sehingga muncul ketergantungan siswa terhadap gurunya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah ini dapat menguatkan karakter. Ini salah besar sebenarnya. Kenapa? Karena kita sering memberi kritik pada siswa kita ketika melakukan sebuah kesalahan. Murid akan belajar merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Jadi mereka akan menilai dirinya sendiri sebagai orang yang gagal. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu punya hak untuk memaksa. Ini juga sering kita lakukan. Ketika ada dalih memaksa untuk kebaikan, ini sebenarnya akan menumbuhkan trauma pada diri siswa dan hubungan permusuhan akan terbentuk. Miskonsepsi ini disampaikan oleh Dr. William Glaser melalui bukunya. Stimulus dan respon dan teori kontrol ini perbedaannya semacam ini. Realitas atau kebutuhan kita sama, ini menurut stimulus respon. Semua orang punya kebutuhan sama. Sebaliknya, teori kontrol menyampaikan kebutuhan setiap manusia itu beda-beda, termasuk siswa. Mereka punya potensi berbeda, tentu membutuhkan penanganan dan juga kebutuhannya akan terpenuhi dengan cara yang berbeda-beda. Perilaku buruk sebagai suatu kesalahan, ini menurut stimulus respon. Sedangkan bagi teori kontrol, semua perilaku itu punya tujuan. Misalnya seorang siswa yang merebut makanan temannya, itu bisa saja ada berbagai tujuan di belakang perilaku tersebut. Misalnya anak tersebut dari rumah tidak mendapatkan sarapan dari orang tuanya sehingga sampai ke sekolah merebut jajanan temannya. Itu berarti ada tujuan yang dilakukan mereka. Kemudian konsep disiplin, stimulus respon dan juga teori kontrol tadi tentu berhubungan dengan pembentukan disiplin positif dalam diri siswa dan juga motivasi yang melatar belakanginya. Konsep disiplin positif dan motivasi, kita sering miskonsepsi seperti ini. Makna disiplin sering kita artikan sebagai tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Disiplin dihubungkan dengan hukuman, kalau tidak disiplin dihukum. Kemudian disiplin dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Bahkan sebenarnya makna disiplin ini sendiri menurut Dian Gosen dalam buku Restructuring 10 Disiplin tahun 2001, ini disiplin ini berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi bukan hukuman, bukan tata tertib, dan juga bukan ketidaknyamanan. Disiplin itu artinya adalah belajar. Dan berasal dari akar kata yang sama dengan disciple, yang artinya murid. Jadi kalau diartikan secara keseluruhan, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mereka mengapa mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi dalam diri atau intrinsik, bukan dari luarnya. Sehingga sebenarnya disiplin itu munculnya dari dalam diri siswa masing-masing. Kita hanya bisa membantu, membentuk, menumbuh kembangkannya. Kemudian 3 motivasi perilaku manusia, termasuk yang dilakukan oleh siswa-siswa kita selama di sekolah. 3 motivasi perilaku manusia yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Orang yang punya motivasi ini biasanya akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, sehingga siswa akan bertanya, apa yang saya akan dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini yang diharapkan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, karena setiap orang pasti punya keinginan masing-masing, punya motivasi masing-masing terhadap dirinya. Saya mau seperti apa, itu sudah ada dalam gambaran diri masing-masing manusia. Dan menghargai diri sendiri
dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini penting sekali bahwa nilai yang ada dalam diri mereka, yang mereka percaya, itulah yang nanti akan jadi motivasi mereka melakukan sesuatu. Kemudian berkaitan dengan tadi kedisiplinan, ini ada konsep baru yang ditawarkan oleh program pendidikan guru penggerak, yaitu dengan membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini diartikan sebagai setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas ini dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Menurut Dian Gosen tadi tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Semua yang kita lakukan adalah usaha yang terbaik dari diri kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kebutuhan dasar manusia secara umum terbagi jadi 5 ini. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, berhubungan dengan kesehatan, rumah, makanan, perasaan, dan rasa aman. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang atau belonging. Kebutuhan untuk diterima, diperhatikan, ada koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, dan lain-lain. Kebutuhan yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan atau power, pengakuan atas kemampuan, didengarkan, dan memiliki harga diri. Kebutuhan yang keempat, kebutuhan akan kebebasan atau freedom, memiliki pilihan, kemandirian, dan otonomi. Yang kelima adalah kebutuhan tentang kesenangan atau fun, merasa senang dan bermain ataupun juga tertawa. Ini semuanya adalah dasar dari perilaku manusia yang dilakukan sehari-hari termasuk siswa kita. Sebenarnya ada 5 posisi kontrol yang disampaikan oleh Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 1998. Nah, ini beliau mengemukakan bahwa guru ini perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang-ruang kelas mereka. Apakah sudah berpusat pada murid atau belum? Maka dari itu, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan guru yang bisa kita terapkan. Yang pertama, posisi kontrol guru sebagai penghukum, baik itu fisik maupun verbal, perkataan ataupun perbuatan. Ini berpandangan, kita berpandangan sekolah ini memerlukan sistem atau alat untuk menekan murid lebih dalam, atau dalam artian menekan murid supaya tidak berbuat sesuatu yang salah, namun dengan cara menghukum. Bahkan Gajah Dewantara sendiri, kalau bisa pendidikan itu menghilangkan hukuman, kalaupun menggunakan itu sudah yang paling akhir. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ketika siswa kita ramai di dalam kelas, kita masuk tiba-tiba dengan wajah marah, mereka semuanya terdiam. Lalu kita ceramah panjang lebar, yang intinya adalah meminta mereka untuk melakukan hal yang lebih baik, namun dengan cara yang salah. Kemudian posisi ketiga, posisi kontrol sebagai seorang teman. Ini jauh lebih baik daripada 2 sebelumnya. Posisi sebagai seorang teman ini tidak akan menyakiti siswa, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Kemudian yang keempat adalah posisi kontrol sebagai seorang pemantau atau monitor. Posisi ini bertanggung jawab atas perilaku murid dan memposisikan dirinya berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi ketika siswa melakukan sesuatu, maka guru menyampaikan aturannya apa. Kalau kamu melakukan ini konsekuensinya atau yang akan kamu dapatkan apa. Jadi itu posisi monitor atau pemantau. Kemudian yang terakhir, ini yang paling diharapkan adalah guru mampu memposisikan dirinya sebagai seorang manajer, di mana dia jadi mentornya. Jadi bukan guru yang menyelesaikan masalah, tetapi guru mendorong siswa untuk menemukan permasalahannya di mana, apa yang bisa dilakukan, solusi terbaiknya apa. Ketika di dalam kelas kita mengalami sebuah permasalahan, siswa melakukan kesalahan yang menurut kita melawan nilai-nilai yang dipercayai, maka cara untuk menanamkan disiplin positif bagaimana? Caranya adalah dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi memperbaiki kesalahan mereka sendiri, bukan kita yang memperbaikinya. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka lagi dengan karakter yang lebih kuat. Langkahnya seperti ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika ada permasalahan, maka stabilkan identitas siswa dulu. Stabilize the identity. Pelaksanaannya seperti ini. Ketika siswa kita melakukan kesalahan, maka jangan langsung menyalahkan. Sebaliknya, kita tenangkan diri mereka dulu. Dengan kata-kata misalnya, setiap orang pernah melakukan kesalahan kok. Pak Guru dulu juga pernah seperti itu. Nah, kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan hal ini. Ini akan kembali membuat mereka akan lebih tenang. Ketika
identitasnya sudah stabil, dirinya sudah stabil, maka langkah kedua validasi tindakan yang salah. Tindakan yang salah apa yang mereka lakukan? Nah, ini sesuai dengan teori kontrol. Semua perilaku memiliki alasan, maka kita tidak boleh kemudian tanpa validasi tindakan langsung menyalahkan siswa. Kita harus yakin bahwa setiap tindakan yang dilakukan siswa punya tujuan, punya alasan. Kita bisa melakukannya dengan beberapa pertanyaan sesuai dengan langkah restitusi tadi dengan bertanya. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Ada cara tidak yang lebih baik untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu perkataan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, setelah diketahui letak kesalahannya oleh siswa, maka selanjutnya tanyakan keyakinan mereka. Apa yang mereka yakini, apa yang mereka langgar dari keyakinan mereka. Kemudian di akhir sosialisasi ini, saya ingin menunjukkan aksi nyata budaya positif yang sudah saya lakukan kurang lebih 1,5 bulan terakhir, menumbuh kembangkan disiplin siswa. Jadi ini dilatar belakangi karena selama kurang lebih 2 tahun terakhir kita mengalami pembelajaran dari jarak jauh karena adanya pandemi COVID-19. Tentu di dalam kurun waktu 2 tahun itu siswa akan kembali kehilangan ritme mereka dalam belajar, ritme mereka dalam mengatur kegiatan harian mereka. Kemudian ini adalah dokumentasi beberapa kegiatan pelaksanaan programnya. Di minggu ke-0 saya sosialisasikan tentang keyakinan kelas, kemudian sampai pada menyusun keyakinan kelas, dan terakhir saya cetak banner keyakinan kelas yang sudah dipasang saat ini di dalam ruang kelas 5. Kemudian minggu ke-1 kemudian saya meminta dukungan kepada Ibu Kepala Sekolah, kemudian juga mensosialisasikan program saya kepada beliau semuanya dan mendapat dukungan. Kemudian minggu kedua saya mengawali minggu kedua dengan membuat jam kehadiran bersama anak-anak, kemudian juga dipasangkan di dalam dinding kelas 5. Bentuknya kurang lebih seperti ini jam kehadirannya, ini jurnalnya, nanti pengisiannya ada sampelnya beberapa. Kemudian setelah membuat, saya sosialisasikan bagaimana cara menggunakan kedua media tersebut, jam kehadiran dan juga jurnalnya. Nah, minggu ketiga sampai kelima ini saya dokumentasikan beberapa kegiatan. Jadi di awal pembelajaran biasanya saya meminta 2 atau 3 siswa untuk maju secara bergiliran mendapatkan bimbingan secara langsung. Walaupun yang lain sisanya nanti bimbingannya juga saya berikan, namun berupa tulisan yang ada di dalam jurnal mereka, dan mereka bisa baca di rumah untuk bisa menjadikan masukan bagi mereka dalam memperbaiki kegiatan mereka sehari-hari. Ini beberapa kegiatannya. Kemudian setelah itu, selama kurun waktu 3 minggu, saya melakukan aksi nyata. Saya melakukan juga monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasil perkembangan program kepada Ibu Kepala Sekolah. Saya sudah dokumentasikan seperti ini dan mendapatkan masukan dan juga evaluasi dari Ibu Kepala Sekolah tentang bagaimana proses yang selanjutnya saya lakukan, mendapatkan saran dan masukan dari beliau. Kemudian di minggu ke-6 diakhiri dengan penyusunan laporan melalui blog pribadi ini, aksi nyata tentang mendisiplinkan siswa tadi, mengembangkan disiplin siswa. Nah, ini adalah setelah pelaksanaannya selama kurang lebih 6 minggu, dapat disimpulkan bahwa terjadi perkembangan dan peningkatan kedisiplinan siswa karena ada indikator-indikator yang tercapai. Secara umum, kesimpulan aksi nyata yang diperoleh tadi adalah pembiasaan disiplin diri ini dapat menumbuhkan motivasi internal pada siswa untuk dapat mengontrol kegiatan atau tindakan yang dilakukan. Ini yang pertama kesimpulannya. Yang kedua, budaya positif ini penting untuk ditumbuh kembangkan di lingkungan sekolah agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang aman, nyaman dalam mengembangkan potensi diri mereka. Jadi itu kurang lebih adalah aksi nyata yang saya lakukan selama kurang lebih 1,5 bulan terakhir. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang saya sampaikan dalam sosialisasi hari ini. Terima kasih sekali atas kehadiran dan atensinya. Sekali mohon maaf apabila ada kata saya ataupun sikap saya yang kurang berkenan di hadapan dengan semua hari ini. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.